sini termokimia adalah cabang ilmu kimia yang memperhatikan aspek suhu dalam reaksi, ya kan? Termo itu terbagi jadi dua kan namanya. Ini termo adalah suhu dan kimia. Ya. Kemudian di dalam konsepnya itu ada istilah sistem dan lingkungan. Sistem itu yang menjadi pusat perhatian pengamat ya. Kemudian kalau lingkungan itu berarti ya di luar dari sistem, yang ada di luar sistem. Untuk sistem sendiri itu ada sistem terbuka, tertutup, terisolasi. Terbuka seperti gelas misal contohnya ya, gelas yang ada diisi air tanpa tutup. Kalau tertutup, gelasnya ditutup, ada airnya kemudian ditutup. Tapi kalau terisolasi seperti ada di dalam termos, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Reaksi exotherm itu adalah reaksi yang exit. Exit ya, artinya adalah dia dari sistem keluar ke lingkungan. Nah, kalau endo itu lawannya masuk ke dalam. Kalau endo, lawannya masuk dari lingkungan ke sistem. Dari lingkungan ke sistem. Itu reaksi endotherm. Itu ya. Kemudian, biasanya kalau reaksi exotherm itu energi bisa keluar dari sistem karena energinya lebih di sistem. Nah, energi yang dibahas di sini kan adalah energi panas. Jadi biasanya suhu sistemnya biasanya panas. Kemudian dia pindahlah mengeluarkan energi kalornya ke lingkungan. Nah, tapi kalau di endotherm itu kebalikan, dari lingkungan ke sistem. Artinya apa? Yang dari lingkungannya ini masuk ke dalam sistem, di mana di sistemnya ini dia itu suhunya lebih dingin. Jadi kalor yang dari lingkungan masuk ke sistem gitu. Oke, dah. Nah, sekarang ada contoh soal. Seorang siswa memegang tabung reaksi saat berlangsungnya reaksi logam magnesium dengan asam klorida. Tabungnya terasa hangat. Manakah pernyataan sesuai? Oke, tabung itu kan adalah sistem ya. Tabung reaksi ini kan berarti kan sistemnya, karena yang diperhatikan atau yang diamati. Ini sistem. Terasa hangat berarti suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan. Berarti dia ini termasuk ke exotherm ya. Terus pernyataan yang sesuai. Apakah A? Reaksi tersebut merupakan reaksi endotherm? Oh, bukan. Reaksi yang B, reaksi tersebut merupakan reaksi exotherm, iya, karena sistemnya melepaskan kalor. Oke, benar. Karena sistemnya melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi karena udah dapat jawabannya, langsung jawab B aja. Nah, berikutnya lagi. Oke, berarti karena dua-duanya minta dibahas tentang entalpi, mari kita bahas aja ya untuk entalpinya. Nah, untuk entalpi exotherm itu delta H-nya itu bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena kalau kita mau mencari delta H itu adalah delta H produk dikurang delta H reaktan. Berarti delta H produk itu harus kurang dari delta H reaktan. Delta H produk itu harus kurang dari delta H reaktan agar mendapatkan nilai negatif. Jadi gini, misalkan delta H produknya itu kita anggap misalnya 2, delta H reaktannya itu lebih besar, misalnya 5, kita kurangin kan hasilnya negatif ya. Gitu. Jadi delta H produknya lebih kecil dibanding delta H reaktan. Nah, sedangkan kalau untuk endotherm, delta H-nya nilainya positif. Jadi delta H produknya lebih besar daripada delta H reaktan. Maka kalau dikurangin delta H produknya misalnya 5, kurang delta H reaktannya 2, hasilnya kan positif ya, positif 3 gitu hasilnya. Jadi kalau kita ulas lagi yang di sini, entalpi sistem lebih besar daripada entalpi produk. Entalpi sistem yang di sini kita masih rancu ya, apakah entalpi sistem yang dimaksud itu adalah entalpi reaktan kah atau entalpi apa? Karena kan di sistem itu kan rangkaian dari reaktan hingga produk ya, gitu. Jadi belum bisa disimpulkan di sini. Kemudian perubahan entalpi reaksi delta H-nya bernilai positif. Salah, karena kalau exotherm itu nilainya negatif, bukan positif, salah. Nah, kemudian reaksi exotherm ditandai dengan penurunan suhu pada sistem. Oke. Manakah pernyataan yang benar tentang reaksi exotherm? Oke, tadi katanya reaksi exotherm itu delta H-nya negatif. Sama dengan negatif, maka kalau negatif itu delta H-nya harus kurang dari 0 ya kan. Kalau negatif kan kurang dari 0, kalau lebih dari 0 itu positif pasti. Sini dia jawabannya yang B. Berikutnya kita lanjutin lagi. Nomor 29. Proses pelarutan urea dalam air menyebabkan suhunya menurun. Pernyataan yang paling tepat adalah apa? Kalau suhunya turun, kira-kira mana yang benar? Nah, untuk soal nomor 29 ini yang paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena reaksi tersebut merupakan reaksi endotherm, ditandai dengan suhunya menurun. Kemudian
kalornya diserap dari lingkungan ke sistem kan, karena suhu sistemnya turun maka suhu kalornya kan lebih tinggi, jadi kalornya diserap ke lingkungan. Nah otomatis dia kan endotherm, maka delta H-nya pasti positif. Otomatis ini pasti salah ya, ini salah juga. Terus ya ini juga salah. Oke, 29. Baik, kita lanjutkan kembali untuk entalpi standar. Nah, entalpi standar itu ada beberapa ya. Kemarin itu entalpi standar itu apa sih? Entalpi standar itu adalah perubahan entalpi yang terjadi pada suhu kamar 25 derajat Celcius ya, tekanannya 1 atm dan pada 1 mol zat. Ya, dilambangkan dengan delta H. Delta H pakai derajat di atasnya, itu entalpi standar molar. Nah, untuk entalpi standar secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar, formation, disosiasi, kemudian ada combustion atau pembakaran. Kemudian delta HF itu adalah energi yang diterima atau dilepas untuk membentuk 1 mol zat dari unsur pembentuknya. Nah, di sini entalpi itu ada macam-macam ya, ada nilainya positif, ada nilainya negatif, ada nilainya 0. Kalau nilainya positif dia menerima energi, biasanya kalau delta H-nya positif itu dia endotherm. Kemudian kalau negatif, delta H-nya negatif itu biasanya exotherm, makanya melepaskan energi. Kalau bernilai 0, jika unsur tersebut sudah terdapat secara alami di alam gitu ya. Oke, coba kita lihat berikutnya nomor 30. Nomor 30 kita coba perhatikan manakah di antara reaksi berikut ini yang termasuk entalpi pembentukan standar delta HF untuk karbon dioksida. Oke, pembentukan itu berarti dari kecil ke kompleks. Perhatikan untuk pembentukan CO2, berarti CO2-nya harus di sebelah kanan, sebelah produk. Yang ini CO2 ada, CO2 benar, O2 nggak ada. Salah ya, CO2 benar. Tapi yang sebelah pembentukannya itu wajib hanya CO2 saja, berarti ini nggak perlu ada. Maka jawaban kita tinggal yang A dan B. Nah, kalau yang A dan B itu yang benar yang mana? Yang B. Kenapa? Karena CO2 dibentuk dari unsur-unsur pembentuknya. Jawabannya yang B gitu. Baik, yang nomor 31 ini ada 4 gambar yang dimana itu ada gambar pertama suhunya menurun ya dari 25 ke 20. Ini juga dari 25 ke 22, jadi turun ya suhunya, ini turun suhunya, ini turun suhunya. Kemudian dari 25 ke 30 ini suhunya naik, 25 ke 32 suhunya naik. Nah, seperti yang kita ketahui, manakah yang termasuk reaksi endotherm? Yang termasuk reaksi endotherm itu adalah yang suhunya turun, ya kan? Suhu akhirnya itu turun. Jadi di situ ada reaksi penyerapan kalor, di mana kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem. Jadi ciri-ciri reaksi endotherm itu adalah suhunya menurun. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, maka gambar yang paling tepat menunjukkan reaksi endotherm adalah gambar pertama ini dan gambar kedua. Gitu ya. Oke, lanjut lagi yuk. Nah, di sini ada materi lagi untuk perubahan entalpi exotherm dan endotherm. Jadi di sini dikasih tahu bahwa delta H itu adalah H2 dikurang H1, di mana H2 itu adalah entalpi akhir, H1 itu adalah entalpi awal. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk delta H pada reaksi exotherm itu harus negatif. Makanya H2-nya itu harus kurang dari H1 supaya kalau misalkan dikurangin dia hasilnya negatif. Gitu ya. Kemudian untuk endotherm kebalikannya positif. Jadi H2-nya lebih besar daripada H1. Gitu. Nah, untuk suhu lingkungannya, suhu awalnya itu dan suhu akhirnya itu lebih besar dibanding suhu awal. Sedangkan kalau endotherm itu suhu akhirnya itu lebih kecil daripada suhu awal. Kemudian ini ada tingkat energi ya. Ada tingkat energi. Jadi kalau yang di sini kalau tanda panahnya ke bawah itu maksudnya yang di atas itu adalah reaktan. Yang di bawah adalah produk. Sudah kita sepakati bahwa delta H itu selalu delta H produk dikurang delta H reaktan atau H2 kurang H1. Delta H tadi ini delta H ya. Oke. Dan kemudian yang di sini untuk delta H-nya itu adalah yang akhir itu delta H2 dikurang delta H1 juga. Namun kebalik di sini sekarang untuk reaktannya itu energinya lebih rendah. Kalau produknya energinya lebih tinggi. Jadi di sini tek. Misalnya ini 5, ini 2 tadi ya. Jadi delta H2 dikurang delta H1 berarti 5 kurang 2, hasilnya positif. Kalau misalkan ini kita misalin 2, ini kita misalin 5, maka jadinya H2-nya 2, H1-nya 5, berarti hasilnya nanti menjadi negatif. Gitu. Seperti itu ya untuk membaca diagramnya. Kita coba lihat lagi soalnya. Di bawah masih ada materi.
Baik, di sini ada penentuan entalpi reaksi. Nah, pertama bisa kita langsung ya, secara langsung menggunakan kalorimeter. Yang kedua menggunakan hukum Hess atau dijumlahkan. Yang ketiga menggunakan data entalpi pembentukan. Kemudian yang keempat itu menggunakan data energi ikatan. Kalorimeter itu rumusnya itu Q kalorimeter sama dengan C kali delta T, di mana C ini kapasitas kalorimeter, dan delta T ini adalah perubahan suhu. Baik, nah sedangkan yang Q reaksi ini merupakan energi kalor yang bereaksi, zat yang bereaksi gitu ya. Terus bedakan C besar sama C kecil. Kalau C besarnya itu adalah kapasitas kalorimeter, kalau C kecilnya itu adalah kalor jenis. Nah, berikutnya kita akan coba lihat untuk bentuk umum hukum Hess ini ya. Jadi ini tuh seperti vektor ya, pelajaran vektor di fisika. Jadi kita harus nentuin dulu mana startnya. Oke, misalnya kita anggap ini start, yang ini finish. Berarti reaksinya tuh selalu dari start ke finish ya. Berarti delta HR ini adalah delta H total. Nah, delta HR ini merupakan hasil dari penjumlahan delta H1 apabila dia melalui reaksi transisi ditambah delta H2 gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian kita coba untuk energi ikatan. Nah, tapi kalau untuk energi ikatan terbalik ya. Kemarin Ibu juga udah jelasin kalau energi ikatan itu adalah energi pemutusan terlebih dahulu baru energi pembentukan. Dengan kata lain, kita hitung reaktannya dulu. Reaktan, energi pada reaktan dikurang dengan energi pada produk. Kalau yang lainnya kan produk kurang reaktan ya. Kalau ini harus reaktan dikurang produk gitu. Coba kita perhatikan lagi di sini. Soal nomor 32. Ini soal yang seperti tadi ya, MC delta T. Nah, diketahui pertama masanya adalah 100 gram. Kemudian suhunya itu adalah delta T. Delta T suhunya bukan, salah. 25 itu adalah T awal. Ya, T awal atau T1. Kemudian ini kalor jenisnya adalah Joule. Joule itu adalah Q-nya. Yang ditanya adalah T akhirnya berapa. Nah, yang di sini ada kalor jenis itu C kecil. Berarti kita harus mencari delta T-nya dulu. Maka kita turunkan ya rumusnya ya. Q sama dengan MC delta T menjadi delta T sama dengan Q per MC. Oke. Kita lihat ya, ini masanya kan 100 ya. Q-nya kan 21.000 Joule. Masanya kan 100 gram. C-nya itu kan 4,2 nih Joule ya. Joule per gram derajat Celcius. Itu ya, ini gram. Berarti bisa kita coret dong, Joule-nya dengan Joule-nya, gramnya dengan gramnya, nggak perlu dikonversi ke kilogram. Terus kita juga bisa coret 02-nya dengan 02 yang di sini. Sama kita bisa bagi juga sebenarnya 21-nya itu dengan 42. Hasilnya itu delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Delta T itu sama dengan T akhir kurang T awal. Delta T-nya berapa? Delta T-nya itu tadi 50 derajat. Terus T akhirnya nggak tahu. Kurang T awalnya 25 derajat. Jadi T akhir sama dengan 50 derajat tambah 25 derajat sama dengan 75 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini nomor 33 sama 34 ya. Katanya suruh cari delta H1-nya berapa, delta H2-nya berapa, delta H3-nya berapa. Nah, kalau kita mau cari delta H1, maka akhir dari delta H1 dikurang awal delta H1. Berarti untuk delta H1 sendiri akhirnya adalah minus 593,8 dikurang 0 sama dengan min 593,8 kilo. Biasanya pakai joule ya, joule. Terus kalau mencari delta H2, maka akhir delta H2 dikurang awal delta H2. Berarti delta H2 sama dengan minus 570 dikurangin minus 590,8. Jadi min 570 ditambah 593,8. Jawabannya adalah 23,8 Joule. Positif ya. Terus kemudian kalau yang delta H3 ini sama ini, akhirnya yang bawah, awalnya yang di atas, berarti delta H-nya akhir kurang awal. Yang akhirnya adalah 500, berarti delta H3
sama dengan minus 570 dikurangi 0 sama dengan minus 570 Joule gitu. Oke, selesai. Itu ya untuk yang nomor 33 sampai 34. Jadi nanti akan ada soal seperti ini, mungkin yang ditanya bisa jadi H1-nya, bisa jadi H2-nya, bisa jadi H3-nya, bisa jadi nanti senyawanya berbeda, bisa jadi nilainya yang beda gitu ya. Jadi macam-macam sih kemungkinannya. Bisa juga jadi nanti terjadi H1 H2-nya deltanya itu beda posisi. Bisa aja yang di atas delta H1, yang di bawah delta H2 gitu. Jadi macam-macam ya. Kemudian untuk soal berikutnya untuk soal nomor 35, 36 dan 37 itu adalah soal yang ada gambar siklusnya seperti ini. Tapi bukan pasti seperti ini ya. Bisa aja siklusnya itu segitiga bentuknya, bisa segi 4, tapi bisa juga permisalan ABC, bisa juga senyawanya berbeda gitu. Cuman Ibu kasih satu contoh lah ya gitu. Nah, let's say kita coba misalkan kalau dilihat dari ini, maka siklusnya itu dimulai dari sini, berakhirnya di sini ya. Karena ini langsung, yang ini mengikuti siklus gitu. Ada siklusnya. Berarti kita bisa tulis delta H4 sama dengan delta H1 tambah delta H2 ditambah delta H3. Tapi yang mau kita cari delta H1-nya. Maka delta H1 akan sama dengan delta H4 dikurang delta H2 dikurang delta H3. Oke, delta H4-nya 11,3 kurang delta H2-nya minus 114 dikurang delta H3-nya minus 55,1. Jadi ini jadi positif, jadi tambahin semua ya. Yang koma ditambahin dulu jadi 4. Koma yang satuan 1 tambah 4 tambah 5 10 tambah 1 tambah 10 20 30 tambah 5 80. Terus yang ratusannya 1. Jadi delta H4-nya delta H1-nya adalah 180 kJ. Gitu. Kemudian kita lanjut lagi nomor 38 untuk soal berikut. Manakah pasangan persamaan reaksi yang merupakan delta HF dan delta HC? Kalau delta HF tadi delta H pembentukan, kalau delta HC itu adalah pembakaran. Oke, pembentukan. Kalau yang ini adalah pembakaran. Yang membentuk ya pembentukan. Yang mana yang kira-kira yang pembentukan ya? Untuk yang A, coba kita perhatikan grafit CO2 menjadi CO2. Oke, bisa pembentukan. Kemudian pembakaran itu pasti ada reaksi dengan oksigen ya. Kalau pembakaran ini CH4 metana dibakar menghasilkan CO2 dan H2O, benar. Baik, dilanjutkan lagi nomor 39. Nah, ini menggunakan data penjumlahan ya kalau seperti ini. Oke, kita coba bikin dulu. Kalau ketemu soal seperti ini, maka kita patokannya acuannya itu adalah yang di akhir. Saya di sini S ya. S-nya sebelah kiri. Maka reaksi 1 ada S, berarti sebelah kiri. Tapi S-nya ada 2, maka kita harus kali 2. Kemudian SO3, kalau O-nya ntar aja ya terakhir ya. SO3-nya dia di sebelah kanan, maka ini juga harus sebelah kanan. Berarti tidak perlu dikali 2 karena sudah ada 2 SO2, ini 2 SO2. Udah nggak ada yang dibalik-balik, nggak ada yang diapa-apain. Berarti langsung dijumlahkan aja, tapi kita kalikan 2 dulu ya. S kali 2 jadinya 2S ditambah 2O2 menghasilkan 2SO2. Delta H-nya tetap sama dengan min 297. Kemudian yang di bawahnya 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Delta H-nya minus 198. Oke, kita tambahkan dulu. Yang bisa dicoret kita coret ya. Ini 2SO2 dengan 2SO2 kita coret. Kemudian 2S ditambah 2O2 tambah O2, 3O2 menghasilkan 2SO3. Delta H-nya sama dengan 594. Ini dia jawabannya. Oke, berikutnya untuk yang nomor 40 sampai 41 itu adalah tentang energi ikatan. Nah, untuk energi ikatan ini sudah dikasih tahu data-data ikatannya. Dikasih tahu nih ya, di sini ada H dengan H, Cl dengan Cl, dan H dengan Cl. Tinggal kita bikinkan ikatan yang di sini. H dengan H, H2 ya, ditambah Cl dengan Cl, lanjut 2 kali HCl. Nggak ada yang kita coret ya, udah gampang aja, tinggal dimasukin aja angkanya. 436 ditambah 243. Ini hasilnya adalah sama dengan kita bikinnya, sama dengan 2 kali HCl. HCl itu
431. Bukan sama dengan ya. Dikurang. Oke, kita tambahin dulu ini 976 dikurang 2 kali lipat berarti 268. Sama dengan minus 3, terus 5 dikurangin, oke, minus 8, 183 kilojoule jawabannya A. Sudah selesai. Jadi kita lanjutin lagi untuk yang laju reaksi. Oke. Kalau misalnya ada suara-suara masuk mohon dimaafkan karena di bimbel ibu lagi lumayan rame untuk sore ini. Jadi mohon dimaafin ya. Dadah, assalamualaikum.